Halo guys, selamat datang di channel Kuliah Online. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Program Studi Ilmu Komputer A Universitas Negeri Medan akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia pada mata kuliah Biologi Umum. Kelompok 3 beranggotakan, yaitu yang pertama adalah Adrian Purba, yang kedua Al-Fatah Atala Rais, dan yang ketiga M. Ari Maulana, yang keempat saya sendiri Reza Ananda Hatmi sebagai moderator, dan yang kelima ada Satira Hilmi Batubara sebagai notulen, dan yang terakhir ada Stefan Immanuel Naibahu. Pada materi yang pertama akan dibawakan oleh Adrian Purba. Kepada Adrian Purba kami persilahkan. Komponen sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas 3. Yang pertama darah, yang kedua jantung sebagai pusat peredaran darah, dan yang ketiga adalah pembuluh darah. Oke, kemudian ini adalah jenis-jenis darah merah. Yang pertama adalah monosit, yang kedua adalah eosinofil, yang ketiga basofil, yang keempat limfosit, dan kelima neutrofil. Oke, selanjutnya fungsi darah. Fungsi darah yang pertama adalah mengangkut O2 dan CO2 dari alat pernapasan ke jaringan-jaringan di seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme ke alat ekskresi. Yang keempat, mengedarkan hormon dari kelenjar hormon ke tempat yang membutuhkannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Al-Fatah Atala Rais. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Adrian. Berikutnya adalah akan kita bahas adalah komponen darah. Komponen darah terdiri dari plasma darah yang besar sebagiannya adalah 50% dari total darah. Kemudian adalah sel darah merah atau eritrosit mengandung 45% dari darah, dan sel darah putih atau leukosit serta keping darah atau trombosit. Yang pertama adalah plasma darah. Fungsi dari plasma darah ini adalah mengatur tekanan osmosis darah sehingga dengan sendirinya jumlah darah dalam tubuh akan diatur. Yang kedua adalah membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil sekresi, dan beberapa gas. Kandungan dari plasma darah ini adalah mengandung air, garam, dan protein plasma. Plasma darah ini air yang akan larut oleh air dan berpelarut bagi zat-zat lainnya juga. Garam, natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida, dan bikarbonat adalah penyeimbang tekanan osmosis untuk mempertahankan pH atau buffer dan meregulasi permeabilitas membran. Protein plasma ini berguna untuk penyeimbang osmosis dan pembekuan darah serta antibodi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Ari Maulana. Pada M. Ari Maulana kami persilahkan. 2. Sel darah merah atau eritrosit. Dia itu berwarna merah kekuningan. Warna merah disebabkan oleh hemoglobin. Hemoglobin itu mengikat O2. Fungsinya untuk mengangkut oksigen dan membantu mengangkut karbon dioksida. Tempat pembentukan epidotelium sumsum tulang. Dalam keadaan normal, eritrosit beredar rata-rata selama 120 hari. Saat sel menua, membran sel rapuh dan pecah. Kemudian, sel darah merah dihancurkan di limpa. 3. Sel darah putih atau leukosit. Terdiri dari granulosit dan agranulosit. Granulosit itu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Hidupnya sekitar 12 jam, dibentuk di dalam sumsum tulang. Limfosit berumur 100 sampai dengan 300 hari, dibentuk di dalam sumsum tulang. Monosit bisa hidup beberapa minggu atau bulan, dibentuk di sumsum tulang. 3. Sel darah putih atau leukosit.
Fungsinya untuk membantu pertahanan tubuh terhadap infeksi yang masuk. Karena selain mampu bergerak ameboid atau tidak punya bentuk tetap, leukosit juga bersifat fagisitosis atau memangsa. Sel-sel darah putih yang berfungsi melawan penyakit. Yang keempat, keping darah atau trombosit. Fungsi sebagai bagian enzim trombin bekerja sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau berupa benang-benang. Yang selanjutnya ada jantung. Anatomi jantung manusia bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Ada aorta, ada arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, pembuluh darah balik kapa atas, katup pulmoner, katup aorta, katup trikuspid, bilik kiri, serambi kanan, arteri koroner, pembuluh darah balik kapa bawah, bilik kanan atau papiler. Selanjutnya terletak di rongga dada di atas diafragma, dan jantung terbungkus oleh selaput jantung atau disebut perikardium yang berlapis-lapis. Jantung itu terdiri dari 4 ruang, yakni 2 serambi dan 2 bilik. Fungsi serambi sebagai tempat lewatnya dari luar jantung ke bilik, sebagai pompa yang lemah sehingga membantu aliran darah dari serambi ke bilik. Dan fungsi bilik adalah memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satira Hilmi Batubara. Siklus jantung. Periode relaksasi atau diastol yaitu jika serambi jantung menguncup dan bilik jantung mengembang. Periode kontraksi atau sistol yaitu jika otot bilik jantung menguncup dan darah di dalam bilik dipompa ke pembuluh nadi paru-paru ataupun ke aorta secara bersamaan. Peredaran darah ganda. Nah, peredaran darah ganda terbagi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berada pada jantung atau bilik kanan menuju pembuluh nadi paru-paru, menuju paru-paru, menuju pembuluh balik paru-paru, dan terakhir menuju jantung, yaitu di serambi kiri. Peredaran darah besar berasal dari jantung di bagian bilik kiri menuju aorta, menuju pembuluh nadi, menuju pembuluh kapiler, selanjutnya menuju pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Nah, ini adalah contoh dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil pada tubuh manusia. Ini adalah peredaran darah kecil dan yang bawahnya adalah peredaran darah besar. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefan. Next. Kita masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah, pembuluh balik atau vena, dan yang terakhir adalah pembuluh kapiler. Next. 1. Pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi merupakan tempat keluarnya darah dari jantung. Pembuluh nadi terbagi 2, yaitu pembuluh balik lagi. Pembuluh nadi besar atau aorta, pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri menuju seluruh tubuh. Pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis, pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan menuju paru-paru atau pulmo. Next slide. 2. Pembuluh balik atau vena, merupakan tempat masuknya darah ke jantung. Vena darah superior fungsinya adalah membawa mengandung CO2 dari bagian atas tubuh ke serambi kanan jantung. Vena cava inferior fungsinya adalah membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung. Vena cava pulmonalis yang fungsinya membawa darah yang mengandung O2 dari paru-paru ke serambi kiri jantung. 3. Pembuluh kapiler, pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel tubuh.
menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dengan ujung pembuluh balik terkecil atau venula. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Untuk kesimpulan oleh Satira Hilmi Batubara sebagai notulensi. Kepada Satira Hilmi kami persilahkan. Jadi kesimpulannya adalah sistem peredaran darah manusia atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH pada tubuh. Sistem peredaran darah manusia itu ada dua jenis, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini disebut juga peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung O2 dipompa oleh bilik kiri menuju seluruh tubuh melalui aorta. Dan darah dari tubuh yang sudah oleh vena cava atau tubuh bagian atas dan vena cava inferior atau tubuh bagian bawah. Perjalanan darah dari peredaran darah besar ini adalah dari jantung, seluruh tubuh, dan selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini disebut juga dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah ini dimulai ketika darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida di bilik kanan dipompa dan dialirkan oleh pembuluh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi distribusi gas yang pada akhirnya mengubah kandungan CO2 di dalam darah sehingga menjadi O2 saat keluar dari paru-paru. Darah ini selanjutnya dialirkan oleh vena pulmonalis menuju serambi kiri. Perjalanan darah dari peredaran darah kecil ini adalah dari jantung, paru-paru, jantung. Ada dua jenis lagi sistem peredaran darah manusia, antara lain sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Kedua sistem peredaran ini adalah merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme yang didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia dan fisiologis cairan tubuh. Terima kasih. Oke, sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena di sini juga kita sama-sama belajar. Sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa lagi.